Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua terkait mengapa saya harus membela Syekh Panji Gumilang dan lain sebagainya. Teman-teman semua, jujur, yang pertama, apakah saya dari Al Zaitun? Saya bukan dari Al Zaitun, dan saya tidak pernah bersekolah di Al Zaitun, sama sekali tidak. Buktinya apa? Saya merokok. Itu buktinya. Yang kedua, apakah saya mengenal dan akrab dengan Syekh atau keluarganya? Tentu tidak. Bahkan saya nggak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Yang ketiga, apakah saya dibayar untuk melakukan semua ini? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, apalagi oleh pembenci Syekh Panji Gumilang. Saya katakan di sini, wallahi tallahi, bahwa saya tidak pernah dibayar oleh beliau. Bahkan ketika saya melaksanakan aksi di MUI, itu aksi murni dari saya sendiri, bukan atas suruhan dari Syekh Panji Gumilang. Wallahi tallahi, saya berani bersumpah. Dan menarik ya teman-teman, justru ketika saya aksi di MUI itu, ada pihak yang meminta saya untuk membatalkan aksi. Sehingga apa? Aksi saya sama sekali tidak dibayar oleh Syekh Panji Gumilang. Murni dari gerakan hati saya sendiri. Yang ada malah pihak sebelah meminta saya, udah, gak usah aksi, ketemu saya. Tapi mohon maaf, saya sadar walaupun saya beragama masih kurang baik dan sebagainya, tapi saya gak mau memperjualkan agama untuk kepentingan saya. Karena bagi saya, seorang yang penjual agama lebih jahat daripada seorang pembunuh. Oleh karena itu saya terus menyuarakan, jangan sampai agama dijadikan alat politik, alat kriminalisasi. Jangan. Itu menghilangkan esensi dari agama itu sendiri. Ya. Lantas kenapa saya harus membela Bang Panji Gumilang atau Syekh Panji? Jujur, kalau secara pemikiran, saya sama sekali tidak terpengaruhi oleh Syekh Panji Gumilang. Justru saya terpengaruhi oleh suatu pemikiran seorang ulama karismatik, ahli tasawuf, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya terinspirasi dari beliau. Oleh karena itu saya membuat channel ini bukan untuk menjunjung atau mengagung-agungkan Syekh Panji Gumilang, bukan. Saya hanya memperjuangkan apa yang saya rasakan benar itu. Yang kedua, saya membuat channel ini untuk menyuarakan, menyampaikan pemikiran Buya Hamka, yang dimana sedikit banyaknya memang bersinggungan dengan Syekh Panji Gumilang. Gitu loh. Loh, apa yang memelopori itu? Buya Hamka menyatakan dalam bukunya bahwa orang itu harus beragama dengan sadar, bukan dari dogma. Jangan engkau mengaku Islam, tapi Islammu Islam turunan. Sehingga engkau ketika berbeda tempat, engkau akan terombang-ambing laksana ikan yang mati hidup di dalam air, tidak tentu arah. Yang kedua, dinyatakan juga oleh Buya Hamka bahwa Islam itu adalah agama akal. Dan tidak boleh ada pengkerdilan akal oleh agama Islam. Oleh karena itu, dari pemikiran-pemikiran Hamka inilah yang menjadikan saya berani membela Syekh Panji Gumilang. Bukan karena Syekh Panji Gumilang, bukan. Namun, di lambat laun, saya menemukan suatu kesamaan antara pemikiran beliau. Contoh, ketika Syekh Panji Gumilang menyatakan, Nabi Muhammad itu bukan dari bapak, anak laki-laki, dan lain sebagainya. Dan itu memang sepakat. Dan juga selaras dengan pemikiran Buya Hamka. Terus juga perihal perempuan, walaupun jadi polemik, persoalan saf dan sebagainya,
Tapi nyatanya memang Islam adalah agama yang ingin memuliakan perempuan. Begitu loh. Terus, mengapa saya berani membela Syekh Panji Gumilang padahal beliau pakai Alkitab? Loh, Allah itu memerintahkan kita untuk beriman kepada semua kitab, bukan hanya Al-Quran. Ya, memang banyak hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Alkitab. Bahkan dalam tafsir Al-Azhar itu dimasukkan ayat-ayat Alkitab oleh Hamkah untuk menjelaskan makna dari Al-Quran itu sendiri. Lalu kenapa ada seorang pendidik, seorang syekh, ketika menjelaskan agama menggunakan Alkitab dituduh lain sebagainya, dituduh agen misionaris, ini itulah. Ini kalian kok beragamanya kok sempit sekali, sehingga apa-apa islamisasi lain sebagainya. Kalau kalian banyak baca buku, ya pasti kalian akan terbuka cakrawala. Tidak akan menjadi Islam yang, mohon maaf, konservatif lain sebagainya. Karena apa? An-nas a'dakum jahil. Musuhnya manusia adalah ketidaktahuannya. Ini yang jadi musuh utama bagi manusia. Oleh karena itu belajar, cari tahu, dan jujur. Dari persoalan syekh ini yang mengakibatkan saya membuka kitab kembali. Contoh persoalan soft solat. Saya harus buka kitab kembali untuk benarkah ini sudah ada? Benarkah ini menyalahi usul? Atau jangan-jangan ini hanya furu? Dan ternyata itu hanya furu. Makanya saya terus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Begitu. Selanjutnya teman-teman semua, yang masih menjadi banyak pertanyaan di luar sana. Apa yang saya dapat ketika saya membela Syekh? Gak ada. Gak ada. Gak pernah itu Syekh mengirimkan saya uang segini-segini. Gak pernah. Demi Allah gak pernah. Walaupun saya sudah dicaci maki di luar sana, dihinakan, dibully, ya masa bodoh, hidup saya kok, bukan hidup mereka. Tapi saya nggak mau. Tapi saya nggak mau minta-minta ke mereka. Buat apa? Ya. Lalu untuk apa saya perjuangkan? Saya memperjuangkan ini karena saya melihat adanya efek domino nantinya. Begitu loh. Ketika kasus Syekh Panji Gumilang, yang mempunyai basis massa, mempunyai pondok pesantren, agamanya agama mayoritas, dibegenikan sedemikian rupa, dihinakan, bahkan seolah-olah dibunuh karakternya, apalagi orang di luar Islam. Gak punya massa, gak punya lembaga pendidikan. Ini semuanya ada efek domino. Jangan hanya kira, oh ini kasus orang Islam, kita gak perlu ikut. Jangan. Tapi ini semuanya punya efek domino yang nantinya membahayakan umat agama lain di negara kita. Sehingga nanti apa? Timbullah ketakutan dalam beragama. Timbullah ketakutan untuk menyatakan suatu kebenaran. Itu yang berbahaya. Ya, teman-teman semua. Sehingga saya terus berjuang untuk ini. Sekalipun di luar sana banyak yang membuli saya, menyatakan saya sesat dan sebagainya. Itu terserah Anda. Itu hak Anda. Saya masa bodoh. Toh yang punya surga neraka bukan Anda kok, tapi Tuhan saya. Lagi pula Anda menyatakan, oh kita begini dijamin surga dan sebagainya. Surga yang mana dulu? Jangan-jangan kau menyembah Tuhan yang kau ciptakan, bukan menyembah Tuhan yang menciptakanmu. Kan terlalu naif kalian. Hanya menyembah Tuhan yang kalian ciptakan. Gitu loh. Terus sampai kapan saya memperjuangkan ini? Saya memperjuangkan ini bukan sebatas Syekh bebas dari penjara, bukan. Tapi seterusnya. Memperjuangkan untuk kebebasan dalam beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, memperjuangkan untuk kemerdekaan dalam beragama. Kita harus merdeka dalam beragama. Jangan karena kita didogma lain sebagainya sehingga agama kita hanya agama turunan. Yang ketiga, yang saya perjuangkan adalah agama menjadi persatuan. Bukan sebagai alat pemisah, bukan sebagai alat pembenci, apalagi alat kriminalisasi. Begitu. Ya, teman-teman semua. Dan jujur teman-teman semua, saya sampaikan di sini. Jika saya mau jahat di awal, sudah pasti saya lakukan itu. Loh, apa bukti kejahatannya?
Teman-teman ingat aksi di MUI dengan masa 1000 masa. Satu masa itu estimasinya biasanya di harga 100 sampai 200 ribu. Dikali 1000 masa. Itu berapa kira-kira yang akan saya dapat? 200 juta rupiah. Satu kali aksi. Oke? Tapi saya nggak mau begitu. Untuk apa? Saya menjualkan agama demikian hanya untuk uang sedemikian rupa. Saya tahu saya bukan orang kaya, tapi saya mempunyai jiwa yang merdeka. Nggak masalah saya miskin, yang penting jiwa saya merdeka. Menyerahkan apa yang saya rasakan benar. Tidak tergiur dengan tawaran dan sebagainya. Kan begitu. Itu kalau saya mau jahat. Tapi saya nggak mau. Untuk apa? Menjual-jual isu-isu agama dan sebagainya. Buat apa begitu? Inilah nantinya yang menjadi pangkal kerusakan daripada umat beragama ketika banyak pemuka agamanya menjual-jual ayat hanya untuk kepentingan mereka. Berbahaya ini, Pak. Ya. Sehingga teman-teman semua, kita harus terus berjuang dengan mengedepankan prinsip idealisme. Nah, mengapa tadi saya bahas kalau saya jahat dan sebagainya, aksi bisa mendapatkan uang? Iya bisa. Oleh karena itu saya tidak percaya aksi yang ada di Al Zaitun itu bukan aksi suci atau aksi murni. Bisa jadi loh ya, itu ada yang membayar. Bisa jadi itu ada bohirnya aksi di Al Zaitun itu, di Indramayu itu. Bisa jadi loh ya, ingat, bisa jadi. Loh kenapa? Mobil komando itu yang paling murah 3,5 sampai 4 juta. Sedangkan mobil mereka yang mereka pakai itu soundnya besar. Itu kisaran harga 5 sampai 6 itu. Terus satu masa yang ikut aksi itu berapa bayarannya? Oke lah, kalau di Jakarta itu paling minimal itu 100 ribu. Kalau di kampung ambillah 70 ribu. Atau 80 kalau mereka mau. Kan gitu. Selanjutnya juga, kemudian, dia tuh berapa kali aksi di sana? Kan gitu. Terus cetak banner lain sebagainya. Berapa kali mereka keluar uang? Lalu siapa yang menggarantor mereka? Kalau tidak ada bohir orang kuat di balik mereka. Kan begitu, Pak. Sehingga saya kuat menduga bahwa aksi di Al Zaitun adalah aksi yang dibuat-buat untuk menciptakan kondisi. Gara-gara Syekh Panji Gumilang begini, terciptalah kondisi yang tidak aman. Akibat apa? Adanya paham-paham yang nyeleneh. Kan begitu alurnya mereka itu. Ya. Loh kenapa? Itu semuanya sudah ada yang desain. Terlebih ini tahun politik. Hati-hati teman-teman semua. Banyak orang-orang yang tidak memiliki harta tiba-tiba melihat saudaranya punya harta. Ingin dirampok harta itu. Mungkin rumput tetangga lebih hijau. Dan rumput dia gak subur-subur. Padahal sudah dibantu oleh pemerintah. Gitu loh teman-teman semua. Ya. Lantas kemudian, apa sih resiko yang saya terima ketika saya membela Bang Panji? Dibully, dikatakan sesat, bahkan dijauhkan dari teman-teman. Ya saya terima saja. Gak masalah saya dibegitukan. Kenapa? Itu resiko perjuangan, Pak. Itu suatu resiko dalam berjuang. Bahkan Syekh Al-Halaj yang katanya itu mempunyai paham sesat, ketika beliau ingin dieksekusi mati, dimintalah bertobat oleh ulama-ulama pemerintah. Apa kata Syekh Al-Halaj? Saya hanya meyakini apa yang saya yakini itu benar, sedangkan kalian memperjualbelikan ayat untuk kehendak pemerintah kalian. Lantas kalian menyuruh saya bertobat. Masya Allah. Itu dari Syekh Al-Halaj menyatakan begitu. Sehingga apa? Syekh Al-Halaj meninggal dalam keadaan yang mulia. Gak ada istilah bertobat di hadapan manusia. Hum rijal wa nahnu rijal. Emangnya dia nabi apa? Rasul saja ketika ada wanita yang mengaku berzina, dia suruh pulang itu bertobat kepada Tuhannya kok. Lah ini bukan nabi, bukan rasul. Sok jadi rasul. Aneh-aneh aja ini. Gitu.
teman-teman semua. Oleh karena itu semua teman-teman, dalam resiko perjuangan ini harus kita terima, tanamkan dalam hati kita. Kalau memang mau berjuang ya itu resikonya, bahkan sekalipun nyawa taruhannya. Bagaimana dengan saya? Saya sendiri pun tidak pernah takut akan hal itu. Bukankah kita sebagai seorang muslim ketika sholat menyatakan dalam sholat kita, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya, sesungguhnya hidupku, wa mamati, dan sesungguhnya matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang harus tertanamkan dalam hati kita. Agar apa? Kita berani memperjuangkan, berani berjuang, tidak perlu takut akan hal-hal buruk yang menimpa kita. Karena apa? Hal seburuk apapun kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan itu sampai kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kan gitu. Itu saja persoalan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar. Saya mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu karena saya juga mempunyai pekerjaan juga. Ya, mohon maaf teman-teman semua. Dan saya juga mohon maaf jika saya membuat video ini terlalu lama jarak waktunya. Kadang 1 minggu, kadang 2 minggu. Karena tergantung dengan waktu yang ada untuk saya. Sekian dari saya. Semoga hati kita tetap diteguhkan oleh Allah untuk senantiasa memperjuangkan apa yang kita rasakan benar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.